Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kita semua hormati Bapak Haji Sanuji Pentamata SIP selaku narasumber kita semua. Beliau adalah Wakil Wali Kota Cilegon. Selamat datang Pak Wakil. Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan keselamatan dan amin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Dan tentunya yang kita hormati pula Direktur Sosial Edu Center Bang Imam Maulana. Terima kasih juga selalu bergabung dan selalu membersamai webinar Sosial Edu Center yang ketiga kali ini. Halo Bang Imam, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat. Ya, amin. Siap. Dan tidak lupa terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi-diskusi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman bisa mengajak rekan-rekan yang lain bergabung di room, Zoom, webinar Sosial Edu Center yang sedang berlangsung malam ini. Selawat beserta salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah bibina wasafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan kita sahabat umatnya hingga akhir zaman. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa bersama-sama melakukan agenda yang insya Allah adalah agenda kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Baik. Untuk malam hari ini adalah webinar yang ketiga, part 3 dari webinar-webinar sebelumnya yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan oleh Sosial Edu Center, di mana yang pertama adalah webinar dengan tema How to Work Today. Bagaimana dunia bekerja hari ini? Ya, intinya itu. Itu adalah webinar di bulan pertama yang Sosial Edu Center laksanakan. Kemudian pada bulan kedua kemarin di bulan Februari, webinar Sosial Edu Center mengadakan diskusi kembali dengan tema bagaimana format baru gerakan mahasiswa di era sekarang. Dan ini adalah webinar yang ketiga kali di bulan Maret, ya. Ini adalah webinar ketiga kali di tahun ini yang dilaksanakan di bulan Maret dengan tema unboxing sistem SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Cilegon, ya. Sekedar informasi untuk teman-teman semua bahwa SPBE untuk daerah-daerah di Indonesia itu diatur melalui Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, ya. Peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah. Mohon maaf. Selanjutnya itu sebagai prolog saja dari saya sebagai host. Selanjutnya kita langsung dengarkan pengantar dari Direktur Sosial Edu Center Bang Imam Maulana. Pada Bang Imam Maulana, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun pada para peserta yang turut hadir dalam kegiatan webinar ini. Tak lupa juga yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Cilegon,
Bapak Sanuji, mudah-mudahan sehat selalu dan terus semangat dalam memberikan nasihat kepada kita anak-anak muda. Mudah-mudahan juga nanti kita dengarkan gitu ya motivasi-motivasi bagaimana apa namanya tema yang kita angkat ini tentunya akan memberikan informasi juga edukasi kepada kita semuanya, kepada masyarakat bahwasanya ada sebuah kebijakan yang bagus dan juga dapat membawa kemajuan ke dalam sebuah daerah. Tapi sebelum itu ingin memperkenalkan sedikit tentang Social Edu Center. Social Edu Center ini merupakan lembaga yang kami gagas untuk memanfaatkan luasnya lapangan kontribusi pada pembangunan peradaban di bidang pengembangan masyarakat, gitu ya. Jadi kita sadar bahwasanya maju mundurnya sebuah peradaban ini memang sangat dipengaruhi oleh kualitas dari masyarakatnya. Makanya kita ingin obrolan-obrolan masyarakat itu bergeser gitu ya dari obrolan-obrolan perbedaan gitu ya, perbedaan pandangan, perbedaan politik dan lain-lain warna-warni gitu ya. Kita geser obrolan kita menjadi sesuatu yang obrolan yang produktif demi kemajuan kita bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulik gitu ya kebijakan yang luar biasa yang sudah ada di Kota Cilegon, salah satu daerah yang telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Banten ini gitu ya. Bahwasanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang nih bagi kita gitu ya, bagi pemerintah untuk melakukan banyak inovasi pembangunan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government gitu ya, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan TIK, teknologi informasi komunikasi, untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Nanti kita akan sama-sama dengarkan, simak gitu ya bagaimana pemaparan dari langsung gitu ya dari Bapak Haji Sanuji Pentamarta mengenai kebijakan ini. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada edukasi, ada motivasi. Apalagi saya lihat di sini banyak teman-teman masih muda gitu ya. Kita kawal bersama pembangunan di setiap daerah dan juga hari ini kita isu-isunya tentang shifting gitu ya, digitalisasi, elektronik dan teknologi yang canggih sehingga daerah kita tidak ketinggalan gitu ya dalam hal sesuatu yang sedang terjadi hari ini gitu ya. Itu saja barangkali Pak Iman sebagai host bisa dilanjut untuk narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Imam Maulana atas penyampaiannya untuk tema webinar kita malam hari ini. Suaranya mantul Bang. Oke, kali ini kita langsung saja narasumber kita yang sudah kita tunggu dari pekan kemarin ya. Beliau adalah Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Sanuji Pentamarta SIP. Selamat malam Pak Wakil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita dengarkan dan simak baik-baik pemaparan dari narasumber kita tentang tema webinar yang malam ini coba kita diskusikan bersama. Dan kita akan unboxing bersama-sama sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Cilegon ya. E-government yang sudah diterapkan di Kota Cilegon. Waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Wakil untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Materinya di-share ya? Oh ya. Siapa yang share materinya? Di-share dulu. Baik Pak.
Sudah terlihat Pak Wakil? Belum. Loading. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rasulullah wa alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman dari sosial edu apa Mam? Sosial Edu Center. Sosial Edu Center, Pak Wakil. Kira-kira kalimat gampangnya bagaimana mendidik masyarakat? Kira-kira begitu, Pak. Bagaimana memperbaiki sumber daya masyarakat, mendidik masyarakat, merubah sumber daya masyarakat lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Teman-teman panitia dan peserta webinar yang saya cintai, kita bicara sekarang tentang SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lanjut. Ya, yang clear-nya dihapus. Jadi ada Perpres 95 tahun 2018 nih ya. Mungkin nanti bisa dibaca lebih dipelajari kira-kira mengapa Perpres itu lahir, latar belakangnya apa, arahnya kemana. Jadi ini penting untuk kita pelajari Perpres 95 tahun 2018. Ada SPBE, sekarang berkembang juga Smart City, bahkan di Banyuwangi Smart Village ya. Di Cilegon juga ingin village, sebenarnya udah kota semua. Lanjut. Impres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan strategis pengembangan e-government ya. Sejak 2003 pemerintah pusat sudah berarti 19 tahun yang lalu itu sudah mencoba mengembangkan e-government. Mulai dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tentang KIV. Ya, ini saya terlibat juga dalam kondisi di mana undang-undang ini lahir. Pada prinsipnya kita ingin membangun keterbukaan informasi publik, kejujuran sebenarnya. Jadi transparan, jujur, lebih akuntabel kira-kira gitu, lebih bisa dipertanggungjawabkan komunikasi kepada publik. Lalu kemudian lahir Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian lahir Undang-Undang 43 tentang kearsipan. Juga lahir Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Lanjut. SPBE mengapa lahir, juga ada persoalan terkait dengan pemborosan anggaran ya, tidak efisien anggaran kita karena tidak tersinergi, tidak antara OPD, organisasi pemerintah daerah, tidak terintegrasi dalam satu sistem sehingga terjadi inefisiensi. Kemudian masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Dengan sistem elektronik, lebih transparan, siapa aja boleh lihat, lebih cepat, dan lebih efektif. Tidak terlalu banyak meja. Dari ada pemborosan, kemudian tidak terintegrasi secara sistem, risiko keamanan informasi, dan jadi ada hal-hal yang melatar belakangi terkait dengan SPBE, terutama adalah terkait dengan penganggaran.
Jadi yang paling krusial persoalan uang. Maka pengelolaan uang APBD ini, pengelolaan uang ini harus berbasis media informasi elektronik, tidak lagi manual. Lebih cepat, lebih efektif, lebih murah, dan zamannya memang sudah digital, sudah elektronik. Lanjut. Nah, ini Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan daerah. Jadi platformnya adalah untuk keterpaduan. Jadi dibuat sistem elektronik untuk terpadu, lebih murah, mudah, lebih cepat. Jadi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi dipakai untuk di pemerintahan. Tentu tujuannya untuk membangun pemerintah yang bersih, bebas. Ternyata korupsi tidak mudah juga, ada aja celahnya. Efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi bersih dari korupsi, efektif, ya tidak terlalu efektif tuh, bisa langsung kepada publik, bisa nyampe kepada publik, bisa efektif menyelesaikan persoalan, bisa efektif menjawab persoalan publik. Transparan artinya ada kejujuran di situ, keterbukaan, akuntabel, semua bisa bertanggungjawabkan. Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan, jadi efisiensi dan juga keterpaduan. Lanjutkan. Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Layanan pemerintahan berbasis elektronik. Ada beberapa, sebenarnya sangat lengkap ini ya. Satu, tender atau tender dan izin ya. Sekarang yang sudah agak cukup maju perizinan. Perizinan kita sekarang berbasis elektronik, sudah cukup maju. Walaupun Cilegon masih belum semaju daerah beberapa daerah lain ya. Maju gedung yang terintegrasi dengan sistem elektronik. Kita belum ada mall pelayanan publik. Kita menggunakan elektronik. Pengaduan kesehatan pendidikan, ya, misi ini agak cukup jauh kita nih. Pengaduan kesehatan pendidikan masih banyak. Kantor perencanaan, budgeting, Monep untuk perencanaan udah agak cukup maju Bapeda. Monep inspektorat masih belum. Kepegawaian jauh, masih jauh, terus terang ideal. Lanjut. Kira-kira gagasan dari kerangka peraturan presiden tadi itu. Ada aplikasi instruksi nanti kan pelaksananya dalam implementasi SPBE yang rencana usulan sudah masuk, menganggap masih pakai banyak kertas berarti belum elektronik gitu aja. Kita masih cetak ini cetak belum, pengaduan publik juga belum, pusat data nasional kita masih belum. Jadi sekali lagi Cilegon masih cukup jauh
Walaupun keinginannya sangat kuat untuk membangun smart village, satu model dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lanjut. Unsur-unsur SPBE, rencana induk, SPB nasional, arsitektur, peta rencana, rencana anggaran, proses bisnis. Cukup panjang juga nih SPB ini. Teknologi informasi dan komunikasi, pusat data, jaringan intra pemerintah. Lanjut. Ini percepatan penerapan SPBE ini. Ini mungkin akan jadi guidance bagi pemerintah daerah, khususnya umumnya juga bagi Cilegon. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Jadi antara perencanaan APBD, perencanaan pembangunan, penganggaran pembangunan, dan pengadaan lelang tender terintegrasi. Kemudian integrasi pengaduan pelayanan publik. Nah, ini publik bisa mengadu, kemudian langsung masuk dalam sistem pengaduannya. Bisa direspon cepat, bisa dijawab cepat. Data kepegawaian. Nah, ini data kepegawaian kita masih harus sudah berbasis elektronik. Jadi harus bisa ditampilkan. Jadi data kepegawaian bisa ditampilkan instan ya. Bisa ditampilkan dengan cepat. Datanya data matang. Kalau berbasis elektronik itu bisa data matang cepat gitu. Kira-kira begini, kita mau cari kepala bidang pengairan, gitu misalnya. Di PU, kita mau cari kepala bidang kabid pengairan PU. Coba tampilkan siapa pegawai yang punya kualifikasi untuk itu. Nah, itu harus cepat langsung. Ya, kira-kira begitu, langsung bisa klik, keluar 7 nama yang kira-kira sudah memenuhi syarat dan kualifikasinya terpenuhi untuk kabin pengairan. Nah, kira-kira begitu. Kita belum ada tuh. Integrasi naskah dinas elektronik. Nah, termasuk tanda tangan wali kota elektronik ya. Jadi harus sudah mulai tanda tangan itu elektronik, nggak lagi numpuk kertas gitu sampai numpuk wali kota tanda tangan. Harusnya tanda tangan wali kota bisa di mana saja. Sambil kunjungan, sambil kunker, sambil apa, sambil nengok ke bawah, sambil ke kelurahan, wali kota bisa tanda tangan. Integrasi infrastruktur. Ya, lanjut. Ya, ini kecil banget nih. Kecil banget. Secara prinsip kita masih jauh. Coba diperbesar. Perbesar lagi. Geser ke kiri. Nah, coba kita cukup lihat kebijakan SPBE. Turun ke bawah. Ya, masih jauh ya. Coba naik ke atas dikit, ke atas, ke atas, ke atas, naik ke atas, ya, ke atas lagi, ke atas. Nilainya Cilegon cukup ya. Jadi dari memuaskan masih cukup jauh nih. Sangat baik juga masih belum, baik juga masih belum. Cukup Cilegon tuh, cukup artinya masih jauh. Ya saya mau terus terang masih jauh. Ayo teman-teman terlibat bantu Pemkot Cilegon memperbaiki SPBE. Yang punya teknologi, yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya
Lanjut. Naik lagi tadi. Lewat. L ke bawah. Ya, cukup. Nilai NIK SPBE masih jauh. Masih jauh ya, nilainya 1. Ada yang 3 apa tuh? Masih jauh. Kudu jujur Mam ya. Baik. Pada di rekayasa Mam ya. Jujur aja ya, Cilegon masih jauh. Siap. Ya. Biasa tanya jujur aja, mau diomelin ya harus jujur lah, ya enggak? Teorinya, ilmunya, providernya, penyelenggaranya, para pakarnya banyak, gitu. Tapi komitmen dari pemerintah kota dan seluruh OPD, komitmen dari aparatur untuk berubah dengan smart city, dengan SPBE, karena akan lebih terbuka, lebih jujur, lebih transparan, gampang diawasi, susah penyimpangan. Nah ini yang jadi udah cara lama aja lah, cara baru kita. Nah, kalau nggak mau bener, orang mau bener ya. Lanjut. Lanjutkan. Ya, ini teori-teorinya. Teori udah tadi nilainya nggak begitu bagus. Terus. Jadi sebenarnya SPBE, Smart Village, Smart City, SPBE, digitalisasi itu tergantung pada orangnya juga. Orang dari SDM aparatur. Ya, jadi tetap kuncinya pada SDM aparatur, mau berubah, mau lebih baik membangun Cilegon, mau lebih jujur, lebih bersih, udah jangan nyari penyimpangan-penyimpangan, nyari jalan lain yang tidak sah, tidak sehat, tidak halal, cukup dengan pendapatan, penghasilan, insentif, honor yang sah, itu pun sudah cukup besar. Jangan coba-coba nyari yang lain yang nggak halal, akhirnya kalau cari-cari tambahan yang nggak halal, yang nggak sah, akhirnya sistem ditutup. Sistemnya dimanipulasi dengan SPBE ini. Ya, dengan yang terjadi tidak. Contoh gampang, saya sudah belajar terbuka. Nomor handphone saya boleh dimiliki oleh seluruh warga Cilegon. Media sosial saya aktif, ya kan. Saya mudah ditemui. Laporan kegiatan di media sosial 4 lane. Ada Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Jadi kita belajar lebih terbuka, lebih jujur, lebih terbuka. Kalau orang mau nanya, kita kasih data apapun sepanjang bukan data rahasia, kita kasih. Sepanjang data publik, kalau orang meminta dengan cara yang sudah diatur, kita kasih, gitu. Nggak boleh ditutup. APBD itu milik masyarakat, uang masyarakat yang dikelola oleh diamanahkan oleh pemerintah. Jadi kalau masyarakat nanya, harus dikasih tahu, nggak boleh tertutup. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuun Pak Wakil. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wakil sudah memberikan paparannya tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah diterapkan di Kota Cilegon. Baik, teman-teman yang berbahagia, yang masih terus menyimak diskusi pemaparan
pemaparan dari Pak Wakil. Tadi disampaikan beberapa indikator-indikator dan hasil capaian tentang penyelenggaraan SPBE di Kota Cilegon. Sekarang kita beranjak ke sesi tanya jawab ya, diskusi. Tadi sekilas disampaikan oleh Pak Wakil bahwa SPBE ini memiliki runutan e-government ini memiliki runutan beberapa peraturan ya. Awalnya itu ada Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 sampai kemudian berlanjut ke Perpres yang mengatur tentang SPBE ini, Perpres nomor 95 tahun 2018. Baik, itu tadi sekilas. Saya coba review sedikit-sedikit. Sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya silahkan untuk 2 pertanyaan dulu. Ya. 2 pertanyaan, mungkin dari Mas Roger atau Mas Ajat. Silakan ditanyakan apabila ada hal-hal yang bisa gagasan, aspirasi, atau mungkin usulan, arahan. Tidak mesti pertanyaan. Iya. Urun rembuk. Nah, boleh. Itu sudah baik, Pak Wakil. Terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil, boleh juga teman-teman memberikan masukan, gagasan ya. Dari tadi sudah menyimak paparan tentang SPBE yang sudah diterapkan di Kota Cilegon. Silakan. Siapa yang ingin bertanya bisa dibuka kameranya bila bisa dibuka ya. Kondisinya bisa membuka kamera atau langsung membuka mikrofonnya di unmute ya. Mas Roger? Boleh saya dulu deh. Ya, baik. Bang Imam. Silakan, Bang. Siap. Selamat malam Pak Wakil. Mudah-mudahan masih terus fresh meskipun udah malam. Ya, sebenarnya tema ini menarik bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian yang lain barangkali belum ngeh gitu ya, bahwasanya ada kebijakan yang cukup bagus gitu ya dalam manfaatnya bagi masyarakat gitu. Nah, kalau tadi kita diperlihatkan bahwa sistem pembayaran berbasis elektronik ini masih cakupannya dalam wilayah pemerintahan gitu, sehingga memang dirasakan dalam wilayah pemerintahan saja gitu ya. Namun bagaimana Pak Wakil untuk di masyarakat gitu ya, SPB ini menyentuh masyarakat itu seperti apa gitu ya, sehingga masyarakat ini bisa memanfaatkan kebijakan ini, atau hal kebaikan atau positif kebijakan ini tuh bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena tadi kalau kita lihat di wilayah pemerintahan saja gitu ya, tapi di masyarakat umum gitu ya, di masyarakat biasa gitu ya, hal apa sih yang bisa mereka rasakan gitu dari manfaat kebijakan ini? Itu dulu barangkali Pak Moderator. Moderator ya, hostnya. Baik, terima kasih Bang Imam. Ya, langsung saja kepada Pak Wakil untuk memberikan tanggapannya. Jadi SPBE ini sebenarnya satu model layanan, satu sistem layanan ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, tapi gunanya untuk publik, manfaatnya tetap untuk publik, sasarannya tetap untuk publik. Jadi tujuannya tetap untuk pelayanan publik. Jadi sistem yang dibangun oleh pemerintah, sistem pemerintahan. Jadi memang ini ditekankan untuk pemerintah
Ya, pemerintahan memakai elektronik dalam pelayanan kepada publik, tapi outcome benefitnya untuk publik. Gitu. Misalnya perencanaan, kalau dengan sistem perencanaan berbasis elektronik, publik bisa terlibat, bisa menginput, bisa memberikan masukan, dan pemerintah wajib membaca itu, menelaah itu, kemudian masuk dalam sistem perencanaan pemerintah. Jadi publik secara luas menyampaikan gagasan, inspirasi, usulan, saran, masukan untuk perencanaan pembangunan. Lebih mudah, publik kan punya handphone, bisa masukkan di mana aja. Itu dulu saya alam ya, bukan alam Ahok. Dulu Ahok punya apa tuh namanya itu, yang RT RW dibekali dengan satu sistem, dia bisa ngadu kapan aja. RT RW bisa ngadu kapan aja gitu. Bukan berarti Ahoknya, tapi dia pernah menerapkan satu sistem di mana Ahok, publik bisa, RT RW bisa ngadu kapan saja kepada Ahok dengan handphone ya. Ya, jadi manfaatnya untuk publik. Juga publik bisa mengawasi, bisa melaporkan, menyampaikan aspirasi. Publik mendapatkan manfaat, penyimpangan berkurang. Uang publik, APBD yang hakikatnya uang publik itu bisa dijaga dari penyimpangan, dari korupsi. Kira-kira sebenarnya manfaatnya kepada publik. Dan publik harus mau terlibat. Kalau publik minim terlibat, nanti jenuh. Ya, justru ini publik harus terlibat gitu. Publik semakin senang dengan pemerintahan, semakin jujur, terbuka, transparan, publik makin percaya. Nah, kira-kira sebenarnya begitu. Ya, kira-kira begitu. Siap. Artinya memang pemerintah kemudian menyiapkan sarana begitu ya, Pak Wakil ya. Ya. Untuk sarana baik itu aplikasi atau semacam itu gitu ya, sarana elektronik, agar kemudian masukan, saran, bahkan juga dalam hal perencanaan publik juga bisa ikut terlibat gitu ya. Dan pengawasan juga, program kegiatan harus dibuka, program kegiatan Pemkot, penganggaran kegiatan harus dibuka kepada publik. Menganggarkan jalan ini berapa panjang, berapa luas, berapa duit, siapa pemborongnya, siapa rekanannya, harusnya bisa dibaca oleh publik gitu. Outputnya apa pekerjaan ini, publik harus mengawasi. Jadi pengawasan publik bisa lebih sangat luas. Pengawasan publik bisa sangat kuat gitu. Walaupun publik perlu diajari juga untuk belajar lebih dewasa, lebih konstruktif cara berpikirnya dalam pengawasannya, gitu kan, supaya makin konstruktif, pembangunan makin berkualitas, penyimpangan makin dikurangi. Pengawasan publik bisa terlibat juga kalau apa yang disebut dengan proyek, program, kegiatan bisa ditampilkan di elektronik. Siap. Berarti memang SPB ini kemudian mendukung good government juga gitu ya, Pak Wakil ya? Oh iya, tadi kan di materi terakhir ada good government, itu materi terakhir yang saya nggak bacakan, nggak jelaskan di akhir dari, nggak di slide selanjutnya yang saya nggak jelaskan tuh, ujungnya tetap dalam rangka good governance, clean government, dan good governance. Baik, terima kasih Pak Wakil. Ya. Baik, terima kasih Pak Wakil. Selanjutnya ini ada yang sudah raise hand, Bang Sukatno. Ya, silakan Bang Sukatno untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau gagasan. Silakan Bang Sukatno. Halo Bang Sukatno. Silakan. Oh, masih di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Pak Wali. Wakil. Ya, mudah-mudahan periode sengaja kayaknya itu Pak Wakil. Kompor meledung. Tapi diaminin, amin. Nah, amin. Wajib itu. Amin.
berbicara tema yang menarik sih malam hari ini. Jadi emang SPBE atau Smart City, Good Governance, dan lain sebagainya itu sangat luar biasa ya. Ide itu tinggi banget gitu. Itu adalah mimpi bagi setiap pengelola negara atau pemerintahan, pengen sih kayak gitu. Cuman memang tantangan terberatnya adalah bukan di sistem ya. Sistem itu kan bisa dibuat gitu ya, Pak. Cuman memang masalahnya itu di SDM-nya. Entah itu di SDM di pengelola pemerintahannya, atau memang kapasitas masyarakat kita pun belum mengarah ke sana gitu. Ya. Bisa udah bagus, tapi ya masyarakatnya apa iya misalkan SPB itu dibutuhkan sama masyarakat kita gitu. Padahal masyarakat kita tipikalnya adalah tipikal apa namanya ya? Selesai diajak ngobrol gitu ya. Kalau misalkan SPB kan virtual gitu. Sedangkan tipikal masyarakat kita adalah bertemu gitu tuh. Jadi agak susah juga untuk melakukan hal itu gitu. Tapi ada satu hal yang sama-sama kita nikmati, yakni adalah saya pikir adalah bukan kayak misalkan digital atau apa ya dalam bentuk website yang bikin ribet, tapi yang lebih memasyarakat itu adalah media sosial ya. Semua orang keluarga mengeluh, berdoa dan sebagainya kan di media sosial. Sehingga gimana bagaimana pemerintah Kota Cilegon itu menangkap hal itu? Gimana caranya? Media sosial itu adalah penyambung antara pemerintah dan masyarakatnya. Ada nggak sih dari pemerintah Kota Cilegon? Kalau saya lihat sih emang media sosial Pak Wakil kan lumayan aktif. Tapi bagaimana dengan dalam tanda kutip ya pemerintahan di Cilegon tersendiri gitu? Apakah sudah melakukan hal itu atau belum gitu ya? Saya berharap sih tidak hanya tidak hanya dari top down gitu ya, tapi media sosial itu adalah dari pemerintah Kota Cilegon ke masyarakat pun lebih instan gitu ya. Kalau saya lihat misalkan kalau dari top down kan kayak saya lihat udah sering gitu ya, orang yang ngeluhin jalan rusak dan sebagainya itu udah di-upload ke media sosial. Tapi apakah respon itu ditanggapi di media sosial lagi atau tidak gitu? Kira-kira itu dulu deh, Pak Wakil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya mungkin bisa coba dibaca dulu SPBE-nya. Mungkin bisa sistem pemerintahan berbasis elektronik itu mungkin juga media sosial bisa masuk ke situ, bisa dikolaborasi. Media sosial karena tidak bisa kita pungkiri masyarakat demam medsos, lagi suka-sukanya. Makanya sebenarnya kita mencontohkan ya Pak Wali Kota itu Instagramnya 27.000 followersnya, YouTube beliau dikelola dengan baik, Facebook beliau juga dikelola dengan baik. Saya punya 4 lane media sosial, Facebook saya sudah lama aktif, 2 Facebook masing-masing 5.000, Instagram saya dulu pernah 29.000 followers, yang sekarang 7.000 lebih. Kemudian YouTube saya mulai diaktifkan, bahkan TikTok saya aktifkan, dan saya berharap juga OPD memberi contoh, karena kadang-kadang kita minta UMKM, ayo dong ke digital, UMKM bergerak ke era digital, UMKM kalau menghidupkan dunia digital itu bertahan di tengah pandemi. Dan saya lihat satu persatu UMKM yang membangun digitalnya, digital marketingnya, pemasaran berbasis digital, UMKM yang membangun itu bertahan di tengah pandemi. Jadi itu pelajaran penting buat UMKM. Tapi saya bilang UMKM jangan disuruh, pemerintah jadi contoh. Makanya kalau saya tanya OPD, lurah, camat, dinas, saya suka tanya, coba lihat Instagramnya dikelola enggak?
Dikelola Pak, berapa followersnya? 500. Ya, itu kata. Kalau sekelas dinas menurut saya harus minimal 5.000. Kalau yang keren sih kira-kira sekelas dinas itu mesti 10.000 sampai 15.000 minimal gitu ya. Kalau cuma 500.000 ini nggak diserius dikelolanya. Mungkin saya tanya juga nanti Kominfo, saya tanya lagi. Kemarin yang saya evaluasi Dinas Koperasi dan UMK baru hampir 3.000. Mungkin Dinas Kominfo harus dievaluasi berapa tuh. Kalau Pak Wali Kota mencontohkan luar biasa, Instagramnya 27.000, Facebooknya dikelola, YouTube-nya dikelola. Saya juga saya kelola IG saya 7.000, YouTube, TikTok dan juga Facebook. Facebook cukup lama. Saya main Facebook lama gitu. Walaupun kadang-kadang Facebook ini dikerjain juga, dijailin juga. Ada banyak akun-akun palsu mengatasnamakan saya, tapi ini itu di media sosial ya. Jadi saya sepakat. Dan sekarang masyarakat senang sekali lagi di TikTok, Instagram, YouTube. Pengaduan mereka lewat situ gitu. Ketika kita membuat satu status, mereka mengkritik dengan tajam, nggak boleh marah gitu. Tinggal di cross check nggak pengaduan mereka betul nggak pengaduan mereka kenyataan di lapangan betul nggak, itu bisa kita respon dengan cepat. Jadi bisa juga pemerintah membuat satu land resmi Instagram. Pemkot punya sih, Pemkot Cilegon punya link Instagramnya. Mereka bisa ngadu di situ. Tapi apakah dikelola dengan cepat, direspon dengan cepat, ditindaklanjuti dengan cepat? Ini perlu dibangun sistemnya. Mengambil respon dari media sosial, respon publik ke media sosial bisa direspon cepat oleh aparatur pemerintah. Ini perlu dibangun sistemnya. Saya sepakat SPBE juga sebenarnya mencakup media sosial, ini nggak boleh dinafikan ya. Walaupun media sosial sistemnya apa ya, suka-suka lah gitu ya. SPBE lebih tersistem media sosial, tapi media sosial ini dipakai masyarakat, gemar mereka, mesti dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk menerima pengaduan-pengaduan. Saya kira sepakat tuh, bisa diintegrasikan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wakil atas tanggapannya. Terima kasih juga Bang Skatno untuk apa namanya kira-kira mungkin kritik atau tambahan gagasan. Terima kasih banyak Bang Skatno. Oke, sudah dua orang yang memberikan tanggapan, memberikan gagasan. Waktu diskusi kita 10 menit lagi, kira-kira. Dari yang lain, apakah ada tambahan? Aneh, Pak Moderator, mohon izin. Ya, silakan Mas Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Wakil. Ya. Saya Ajat dari Serang ya. Ini luar biasa sekali apa yang dipaparkan oleh Bapak Wakil Wali Kota Cilegon. Kalau luar biasa biasanya bisa di luar ya. Kalau luar biasa itu berarti biasa di luar. Siap. Ini ada sebuah gagasan nih, sebuah ide yang brilian sekali dari Pak Wakil Wali Kota Cilegon yang berpotensi sekali untuk menjadi Wali Kota Cilegon. Mungkin ini tanggapan atau saran atau mungkin juga pertanyaan. SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kan sebetulnya sudah muncul trennya begitu, terutama di pemerintahan pusat yang wor-worokan bahwa ini harus memiliki sebuah layanan digital seperti itu, dan hampir terwujud ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan EKTP seperti itu ya, yang awalnya memang dari EKTP itu semua layanan publik
itu bisa melalui ektp itu. Harusnya begitu tadinya. Tapi ya karena mungkin berbagai drama yang terjadi di negeri Wakanda kita, sehingga ektp itu tidak jadi seperti yang digagaskan sebelumnya begitu. Simpelnya begini, tujuan SPB itu kan pertama ya memang apa istilahnya, untuk mempermudah begitu kan ya, untuk mempermudah layanan dan juga melayani masyarakat tentunya begitu ya. Dan saya kira SPBE yang diusung Pak Wakil Wali Kota Cilegon itu juga pasti bertujuan demikian begitu. Nah, terkait layanan publik ini Pak Wakil Wali Kota Cilegon ya, adakah memang produk nyata begitu ya, yang memang bisa dimiliki oleh masyarakat Cilegon khususnya gitu. Maksudnya produk nyata itu begini ya Pak Wali Kota Cilegon. Mungkin program ini bagus sekali begitu ya. Apa namanya? Terutama untuk kalangan milenial begitu yang sudah paham gadget lah gitu. Tapi kita kan juga ada masyarakat yang memang masih gagap begitu terkait dengan teknologi begitu. Adakah produk yang dimiliki oleh Wakil Wali Kota Cilegon ke depan mungkin, kalau misalkan sekarang masih berupa gagasan dan juga dituangkan dalam, tadi sudah sedikit disinggung mengenai sistem pelayanan melalui media sosial dan segalanya. Tapi yang saya tanyakan itu, adakah produk yang memang bisa untuk mempermudah apa namanya pelayanan publik itu? Misalkan gini, sekarang kan kita mau ngurus berkas-berkas aja kan, itu harus fotokopi inilah, fotokopi itulah, belum antrinya, belum dan semacam-macam lah itu. Yang saya maksudnya itu satu produk yang itu bisa mempermudah semuanya begitu Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Cilegon dan Pak Moderator. Tak lupa juga Pak Direktur Bang Imam Maulana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi terkait dengan administrasi kependudukan, Cilegon sudah cukup baik, sudah cukup maju terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan, KTP, KK, akte kelahiran, dan beberapa administrasi kependudukan lainnya. Cilegon sudah cukup maju, sudah berbasis digital. Daftar KTP bisa lewat elektronik, bisa lewat handphone. Ya, tinggal diupload aja persyaratannya. Kartu keluarga bisa cetak di mana aja. Jadi kartu keluarga elektronik dikirim aja dokumennya, dicetak di mana saja. Buat KTP sudah berbasis elektronik. Jadi Cilegon untuk data kependudukan sudah cukup maju, walaupun belum memuaskan, ya belum 100 memuaskan, tapi sudah cukup maju. Jadi apa yang disebut KTP elektronik, apa namanya, pelayanan digital dalam administrasi kependudukan Cilegon sudah cukup baik. Saya wakil wali kota, tugas saya menemani wali kota, mendukung wali kota, membantu wali kota, siap mengikuti arahan wali kota. Jadi wakil wali kota bekerja untuk wali kota agar sukses. Insya Allah ketika wali kota sukses, wakil ikut sukses. Jadi saya wakil wali kota. Saya kira kita ingin sistem yang hebat, yang keren, tapi mungkin publik nggak merespon. Publik senangnya medsos. Jangan disepelekan, medsos ini ke kampung-kampung juga sudah medsos. Ya, jadi jangan dianggap orang gagap digital, nggak juga. Tapi kalau medsos sih sekarang di kampung-kampung, waduh, TikTok tuh udah emak-emak mainannya TikTok. Emak-emak di kampung mainannya TikTok. Instagram tuh di mana aja udah pakai Instagram. Facebook apalagi udah lama, YouTube juga. Jadi penggunaannya cukup besar sebenarnya. Bahkan jumlah handphone di kita itu lebih banyak dari jumlah penduduk. Jumlah nomor handphone lebih banyak dari jumlah penduduk. Jadi ada penduduk yang punya 2 handphone.
Nah, ini harus kita manfaatkan nih, tidak terbendung. Memang ini mungkin menempatkannya di SPBE bagaimana media sosial ini, tapi itu disukai sama publik. Instagram dan TikTok itu disukai sama publik. Nah, itu bagaimana bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Ini perlu ada kolaborasi ya. Jadi kan kita bangun sistem SPBE tapi publik tidak merespon senang. Sistemnya terlalu canggih, terlalu hebat. Tapi bisa jadi nggak dipakai oleh publik. Ini juga hati-hati. Mudah-mudah justru media sosial direspon baik oleh publik. Jadi tetap sistem SPBE kita bangun, media sosial Pemkot harus diperkuat, dan itu harus ada timnya. Kira begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil atas tanggapannya untuk pertanyaan Mas Ajat. Ya, 21 kurang 3 Cukup menit. Ya? Jam 21 kurang 3 menit. Lanjut diskusi teman-teman. Sudah, ya. Sudah cukup Pak Wakil. Ya. Dicukupkan pertanyaan dan tanggapan-tanggapannya. Sekarang kita bergeser ke sesi terakhir ya. Kita minta closing statement dari Pak Wakil untuk diskusi webinar Social Edu Center malam hari ini dengan tema unboxing sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah diterapkan di Kota Cilegon. Ya baik, silakan Pak Wakil untuk closing statement. Ya, saya kira teman-teman harus terlibat maju ya. Teman-teman pemuda harapan bangsa, teman-teman milenial harapan negeri, berkontribusi ya. Paling enggak memulai dari diri sendiri gitu. Teman-teman ini kan aktivis di mahasiswa, di pelajar, di organisasi, di ormas gitu. Ayo bangunlah ormasnya dengan sistem digitalnya. Ayo bangun media sosial ormasnya yang bisa menjadi komunikasi ke publik. Dan pelajari sistem ini, try and error, jadi harus mau coba gitu di organisasinya, di lingkup pribadinya, di skala komunitasnya gitu. Ketika bicara ke pemerintah memang teman-teman terus melatih diri. Tentu juga teknologi-teknologi terbaik teman-teman harus terus menguasai ya. Teman-teman mahasiswa ini kan kelompok orang-orang pintar yang diharapkan betul oleh masyarakat umum memberikan perubahan. Jadi yang begini try and error, makin dicoba mana yang direspon publik, mana yang lebih efektif, mana yang bisa mengurangi kecurangan. Saya kira dimanapun nggak bisa, di organisasi manapun, di pemerintah. Jadi teman-teman terus berlatih dan berlatih. Mungkin setelah 5 tahun makin mahir, 10 tahun sudah bangun sistem, 15 tahun bisa diaplikasikan dalam satu organisasi. Jadi langkah-langkah kecil sekarang sangat bermanfaat. Udah mengkritik dan memberikan contoh. Kalau kita banyak kritik, kita juga berikan. Jadi teman-teman menerapkan ini media digital ini, media elektronik, media sosial. Sekarang eranya digital gitu. Misalnya saya tanya dari teman-teman yang hadir di sini, Instagramnya berapa nih? Kalau gampang ukurnya Instagram ini, Bang Imam Instagramnya berapa tuh followersnya? 2000-an Pak Wakil, 2000 follower. Oh, aktivis pemuda Banten harus 10.000 Bang Imam. Dikit banget 2.000. Siap, OTW. YouTube, cara buat video singkat, video padat, video ringan, video instan menarik, video viral. YouTube-nya ada nggak? Nggak aktif. Instagram doang. Jadi contoh nih, Imam sebagai tokoh pemuda Banten jadi contoh nih. Ya, kita benahi. Nanti diterapkan juga di sosial edu, Social Edu Center.
Ya, Social Edu Center diterapkan juga digitalnya. Sudah ada, YouTube-nya sudah ada. Oke. YouTube-nya berapa itunya subscribernya? Baru 3 orang kayaknya. Ada. Instagramnya, IG-nya. Kalau IG ada 100-an sih kayaknya. Naikin 5.000, 10.000. Itu kalau 10.000 iklan apapun tuh. Di Cilegon tuh saya tertarik juga. BCO itu satu media sosial, media digital. Kalau tidak salah 150.000 atau lebih sekarang. Saya belum lihat lagi. Jadi iklan apapun orang di BCO itu menarik. BCO itu keren tuh. Iya, media online ya. Saya mau podcast dengan BCO kemarin gagal. BCO itu salah satu concern betul mengelola media digitalnya, dan dia menjadi narasumber berita publik ya di BCO itu Kang Oji dan kawan-kawan ya, Kang Ayat dan kawan-kawan tuh bagus, mengelola bagus sekali di BCO itu ya. Saya puji beliau. Dan ternyata juga teman-teman UMKM yang media digitalnya dikelola, misalnya Surga Kaos, Banana Cake itu, mereka media digitalnya dikelola itu bertahan di tengah pandemi ya. Gitu. Jadi mari sekarang cari uang dengan handphone kita, cari bisnis lewat handphone kita, manfaatkan handphone kita untuk popularitas, elektabilitas, manfaatkan handphone kita untuk pertemanan, persahabatan, membangun diri. Handphone sekarang canggih-canggih, cuman kita nggak pakai ya fitur-fiturnya dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Sanusi Pentamarta selaku Wakil Wali Kota Cilegon. Kita doakan bersama, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon saat ini bisa membawa Cilegon lebih maju lagi. Ya, amin, amin. Mohon pamit ya. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Insya Allah silaturahim nanti San. Ya. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Haji Sanusi Pentamarta SIP selaku Wakil Wali Kota Cilegon yang sudah memberikan pemaparannya tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah diterapkan di Kota Cilegon. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini yang bertemakan tentang SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan di Kota Cilegon. Baik, webinar kali ini kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, teman-teman yang sudah bergabung, kita akan ketemu di webinar bulan depan insya Allah. Amin. Webinar bulan depan akan membahas tema-tema yang menarik tentunya. Tunggu dan jangan dilewatkan. Jangan lupa subscribe YouTube Social Edu Center. Ya, kepada teman-teman yang ingin live dari room ini, disilakan.